Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Putri Sabita dari kelas 11-2 Farmasi. Jadi ini adalah video tugas mereview buku non-fiksi untuk remedi bahasa Indonesia dari saya. Langsung saja, saya akan mereview buku Sastra Pencerahan. Buku ini berjudul Sastra Pencerahan yang ditulis oleh Abdul Wahid B.S. Penerbit buku ini adalah Basa-Basi. Cetakan pertama buku ini tahun terbit 2019 pada bulan Oktober. Buku ini dengan tebal 460 halaman, 14 x 20 cm. Jadi isi buku, sinopsis buku ini merupakan penyatuan dua bunga rampai esai karya dari Abdul Wahid B.S. yang telah terbit sebelumnya, yakni Sastra Pencerahan 2005 dan Membaca Makna dari Chairil Anwar ke Ahmad Mustafa Bisri pada 2005. Buku ini hadir sebagai satu ikatan atas gagasan-gagasan mengenai dunia kesusastraan di Indonesia dari seorang penyair yang juga seorang akademisi sastra. Buku pertama berisi esai-esai yang merespon persoalan-persoalan sastra di Indonesia yang kontekstual dengan kondisi sosial politik dari politik era Orde Baru. Buku kedua berisi esai analisis mengenai perpuisian modern para penyair di Indonesia. Sebelumnya ini bukunya. Langsung saja pendapat saya untuk buku ini. Dari judul ini mungkin mencakup dari seluruh isi tentang pencerahan sastra, karya-karya sastra yang dari karya masa Orde Baru hingga sekarang ini mencakup dalam buku ini dengan judul Sastra Pencerahan. Format buku atau cover buku ini menurut saya cukup baik dan cukup simple dengan makna yang mendalam, karena cover dari buku ini hanya putih dengan sedikit gambar tentang sastra di Indonesia ini. Yang selanjutnya penulisan di buku ini menurut saya terlalu formal dengan beberapa font yang mungkin kurang tepat untuk penulisannya, tetapi penulisannya jelas cukup baik dan jelas, tidak membingungkan bagi kita yang membacanya. Kemudian bahasa yang digunakan dari dalam buku ini lebih ke arah yang baku dan cukup sulit untuk dimengerti untuk orang-orang awam yang tidak mengerti tentang sastra. Jadi selanjutnya, kekurangan dan kelebihan buku ini adalah kekurangan buku ini mungkin lebih ke bahasa dari kesusastraan ini. Buku ini mungkin lebih banyak dicari oleh orang-orang yang ingin lebih mendalami bahasa, terlebih lagi karya-karya sastra yang ada di Indonesia ini. Dan kelebihan buku ini menurut saya cukup banyak. Yang pertama pasti menjadi pembelajaran bagi kita. Yang kedua menjadi referensi bagi orang-orang yang ingin mendalami karya sastra yang ada di Indonesia ini, karena di dalam buku ini semua karya sastra mencakup ada di dalam buku ini. Mohon maaf. Jadi selanjutnya kesimpulan dari buku ini adalah, dari uraian sederhana ini sudah terang bahwa ciri khas perpuisian A. Mustafa Bisri dalam buku Gandrung dalam mengekspresikan bahasanya tidak memperindah kata-kata. Kesimpulannya, beberapa kata-kata yang ada di dalam buku ini tidak mencakup semua
tidak mencakup semua tidak mencakup semua dari esai-esai yang ada dari karya sastra sebelumnya. Dan dari buku ini sendiri, kesimpulannya adalah dari uraian sederhana ini sudah terang bahwa ciri khas perpuisian A. Mustafa Bisri dalam buku Gandrung ini dalam mengekspresikan bahasanya, tidak memperindah kata-kata. Seperti halnya dia ungkapkan dalam saja, aku tak akan memperindah kata-kata. Namun kesahajaan bahasa saja. Itu tidak berarti kemudian sajaknya jadi gamblang pemaknaannya, sebab bagaimanapun puisinya begitu kaya simbol yang memiliki berkaitan dengan alam pikir religius, bahkan mistisme Islam atau tasawuf. Oleh karenanya, untuk sampai kepada makna batin saja, pembaca dituntut memiliki wawasan tentang alam pikir yang melatari penciptaan sajaknya. Alam pikir tersebut merupakan perpaduan pengalaman mistik dan pengalaman estetik yang digambarkan melalui tamsil atau perbandingan atau perumpamaan metafisik. Sekian video review buku nonfiksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.